Halo semuanya, kembali lagi di channel Mama Gesah. Temannya kita berbagi cerita dari seluruh dunia. Dari mancanegara ada, dari Indonesia juga ada. Bagaimana nih kabar Mama Gesa, sahabatnya Mama Gesa? Maksudnya ya, hari ini pastinya dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Amin, amin, amin. Nah, kali ini Mama Gesa akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Perkelahian Dua Pengerik Malam. Penerbitnya Intan Pariwara, ditulis oleh Hartini Etik W. Gambar di sampulnya sangat menarik ya. Apa saja itu binatangnya ya? Kita langsung coba baca saja teman-temanku ya. Oke, let's listen to this story. Perkelahian Dua Pengerik Malam. Perkelahian Dua Pengerik Malam. Jerabang adalah jangkrik merah dan jeliteng adalah jangkrik hitam. Mereka hidup bertetangga, tetapi mereka tidak akur. Mereka saling menyombongkan kerikannya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Suatu hari Jerabang dan Jeliteng berselisih, bahkan keduanya berkelahi. Perkelahian mereka diketahui oleh ayam hutan. Ayam hutan menyergap Jerabang dan Jeliteng. Namun Jerabang dan Jeliteng berhasil berkelit. Raja Jangkrik datang dan menasihati mereka. Akhirnya Jerabang dan Jeliteng rukun kembali. Akan tetapi ternyata ada yang tidak suka melihat Jerabang dan Jeliteng hidup rukun. Ia adalah Lalang si belalang. Lalang berusaha mengadu domba Jerabang dan Jeliteng. Lalang membuat cerita bohong. Lalang bercerita kepada Jerabang bahwa Jeliteng telah menghina suara kerikan Jerabang. Jerabang marah dan mendatangi Jeliteng. Jeliteng berusaha menenangkan dan meyakinkan Jerabang bahwa yang dikatakan Lalang tidak benar. Akhirnya Jerabang dan Jeliteng berbaikan kembali. Mereka hidup rukun dan tidak pernah bertengkar lagi. Itu kira-kira adalah sinopsis cerita kali ini, sahabatnya Mama Gesa. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Jerabang adalah seekor jangkrik berkulit merah mengilap. Jeliteng adalah seekor jangkrik berkulit hitam legam. Jerabang dan Jeliteng hidup bertetangga. Imut sekali ya. Saat itu senja menjelang malam. Angin berembus semilir. Krik, 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 krik. Jerabang menggosok-gosokkan kedua sayapnya. Krik, 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 krik. Suara Jerabang memecahkan kesunyian malam. Jeliteng yang bersiap tidur merasa terganggu. Siapa sih itu? Berisik sekali. Jeliteng menggerutu sambil berjalan keluar rumah. Jeliteng melihat Jerabang sedang mengerik. Hei Jerabang, diamlah. Telingaku gatal mendengarnya, teriak Jeliteng. Aku ingin bersenandung malam ini, sahut Jerabang. Memangnya hanya kamu yang bisa mengerik? Suaraku lebih nyaring dan merdu daripada suaramu. Kruik, kruik, kruik. Jeliteng menunjukkan kebolehannya. Krik, 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 kruik, 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 krik, 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 kruik, kruik, kruik. Jerabang dan Jeliteng mengerik sekeras-kerasnya. Masing-masing tidak mau kalah. Krik, 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 kruik, kruik, kruik. Krik, 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 kruik, kruik, kruik. Suara itu semakin gaduh. Jeliteng berhenti mengerik. Berhenti Jerabang, berhenti si rapuh, teriaknya. Baiklah si Arang, apa maumu? Jerabang merasa tersinggung. Berani-beraninya kamu memanggilku si Arang? Jeliteng marah. Tapi kamu kan yang mendahului memanggilku si rapuh. Jerabang tidak mau kalah. Tubuhmu rapuh tidak bertenaga. Tulangmu kecil karena kurang gizi. Ejek Jeliteng.
Tubuhku bersih dan mengilapkan aku rajin mandi. Ah, jangan begitu. Kamu pasti tidak pernah mandi hingga kulit tubuhmu hitam legam seperti arang. Balas Jerabang. Apa katamu? Kamu yang tidak pernah mandi, teriak Jeliteng. Warga sekitar mendengar pertengkaran Jerabang dan Jeliteng. Mereka tertegun dan merasa terganggu. Kalian, diamlah kalian. Ini sudah malam, kata Ulil ulat. Mendengar keributan itu, ayam hutan terbangun. Ia mengamati Jeliteng dan Jerabang dari atas pohon. Pucuk dicinta, ulam tiba. Kesempatan emas ini tidak boleh kusia-siakan, gumamnya. Ayam hutan terus memperhatikan Jerabang dan Jeliteng. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyergap mereka. Pertengkaran Jerabang dan Jeliteng terus berlanjut. Meskipun kamu mandi 10 kali sehari, kulitmu tetap seperti arang, teriak Jerabang. Biar hitam, tubuhku kuat. Aku sanggup mematahkan kaki-kakimu dengan sekali tekuk. Jeliteng tak mau kalah. Sombong sekali kamu, arang. Jerabang dan Jeliteng marah. Tiba-tiba, prak! Jerabang dan Jeliteng berkelahi. Jerabang terdesak. Jerabang berusaha bangkit. Perkelahian seru dan seimbang. Tiba-tiba, ayam hutan menyergap Jerabang dan Jeliteng. Jerabang dan Jeliteng berkelit. Jerabang dan Jeliteng meloncat pergi sejauh-jauhnya. Ayam hutan pergi meninggalkan tempat itu. Jerabang dan Jeliteng kelelahan. Aduh, sayapku rusak, kata Jerabang. Sayapku juga rusak. Kita tidak dapat mengerik lagi, sahut Jeliteng. Jerabang dan Jeliteng sedih. Tiba-tiba, Raja Jangkrik sudah berdiri di dekat mereka. Mengapa sayap kalian rusak? Tanya Raja Jangkrik. Kami baru saja disergap ayam hutan, Raja, jawab Jerabang. Sebelumnya kami berkelahi, jawab Jeliteng pelan. Jerabang dan Jeliteng menjelaskan awal perselisihan mereka. Kalian berdua salah. Si merah, si hitam, si kuat, si lemah adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua harus hidup rukun dan saling menyayangi. Kalian tidak boleh iri dan dengki, nasihat Raja Jangkrik. Kami berjanji tidak akan berselisih lagi, jawab Jerabang dan Jeliteng serentak. Nah, sekarang kalian pulanglah, kata Raja Jangkrik. Baik, Raja, kata Jeliteng. Terima kasih, Raja, jawab Jerabang. Jerabang dan Jeliteng berjalan pulang. Tanpa mereka sadari, ada yang mengintip dari balik pohon. Dia adalah Lalang, si belalang. Lalang iri melihat Jerabang dan Jeliteng rukun kembali. Wah. Kalau Jerabang dan Jeliteng rukun lagi, kampung ini akan sepi. Tidak ada yang bertengkar lagi, pikir Lalang si belalang. Aku akan mengadu domba mereka. Biar ramai. Lalang mendapat ide jahat. Keesokan harinya Lalang pergi ke rumah Jabrang. Jerabang, suara selirih Lalang memanggil Jerabang. Lalang mengetuk pintu rumah Jerabang dengan pelan. Lalang menengok ke kiri dan ke kanan. Lalang takut ada yang melihatnya. Jerabang membukakan pintu. Lalang masuk ke rumah Jerabang. Jerabang, ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu, Lalang berkata lirih.
Ini tenang Jeliteng. Aku dengar ia menjelek-jelekan suaramu. Katanya suaramu seperti kodok mengorok. Lalang bercerita bohong. Apa? Dia berkata seperti itu? Awas ya dia, teriak Jerabang dengan marah. Suaranya seperti suara kucing. Ngik, 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 ngik. Mata Jerabang merah menahan marah. Jerabang menuju ke rumah Jeliteng. Jeliteng, keluar kamu, teriak Jerabang. Jeliteng membuka pintu rumah. Ada apa Jerabang? Mengapa kamu marah-marah? Kata Jeliteng. Jangan pura-pura ya, kamu telah mengejekku. Kamu bilang suaraku jelek seperti kodok mengorok kan? Sahut Jerabang. Jeliteng tertegun sejenak. Ia tidak mengerti maksud Jerabang. Aku tidak pernah bicara seperti itu. Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Tanya Jeliteng. Lalang, kata Jerabang sambil menoleh. Tetapi Lalang sudah tidak ada. Jerabang, aku tidak pernah bicara seperti itu. Lalang pasti iri melihat kita rukun lagi, kata Jeliteng menenangkan. Benarkah itu? Tanya Jerabang ragu. Percayalah kepadaku Jerabang, aku tidak mau kita bertengkar lagi, jawab Jeliteng. Maafkan aku Jeliteng, aku percaya padamu, kata Jerabang penuh penyesalan. Sudahlah, yang penting kita sudah rukun lagi, kata Jeliteng. Sekarang Jerabang dan Jeliteng pun hidup rukun. Krik 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 krik, kruik kruik kruik, krik 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 krik, kruik kruik kruik, krik 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 krik, kruik kruik kruik. Baiklah sahabat Mama Gesa, itu cerita hari ini seru sekali ya. Perkelahian dua pengerik malam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terus nantikan cerita terbaru dari Mama Gesa. Bye!